Pojok kiri tak? Pojok kiri. Sore ini masih berada di Sawangan, lagi menyambangi kiper-kiper tim Liga 1, kiper-kiper tim nasional, kiper-kiper tim profesional yang sedang menimba ilmu dari ilmu perkiperan level 1 AFC Goalkeeping Course. Oke, saat ini saya sudah berada sama Coach Benny. Apa kabar Coach? Baik. Sehat? Oke, ini dulu legendnya Medan, termasuk yang tadi sama Coach Edi Harto ya. Iya. Ya, jadi boleh diceritain Coach dulu awal-awal masih main mungkin dari kecil sampai akhirnya menjadi pelatih Coach. Iya, sebenarnya awalnya saya tuh bukan kiper. Oke, awalnya bukan kiper. Nah, sama nih beberapa tadi udah cerita ya. Saya tuh umur 14 tahun itu. Oke. Mungkin kalau untuk sekarang mungkin udah terlambat. Oke. Tapi waktu itu yang namanya sepak bola di daerah ya. Iya, iya. Saya main bola pertama belum pakai sepatu. Jadi Itu asiknya ya main bola masih nyeker. Istilahnya kaki ayam gitu. Iya, iya. Jadi main-main terus kiper kita itu yang biasa jadi kiper tuh cedera. Oke. Nah, terus saya bilang, ya udah saya jadi kiper. Oke. Nah, saya main jadi kiper, ditonton sama papi, almarhum orang tua saya. Jadi saya main kiper tuh termasuk dibilang berani gitu. Jadi bola di kaki main masuk. Akhirnya sampailah yang membina kita itu bilang, udahlah kamu gak usah jadi pemain kiper aja. Jadi kiper aja. Nah, Oke. mulai sejak itu saya jadi kiper. Oke. Kalau jadi pelatih kok saya memutuskan jadi pelatih gimana nih cerita ini? Jadi kalau jadi pelatih itu saya terakhir kan saya masih main itu di Persija tahun 94. Pertama awal-awal saya main di Arseto. Oke, iya. Arseto itu tahun 89. Tapi memang ya dari pelatih itu sebenarnya juga panggilan saya gitu loh. Iya, udah panggilan hati ya. 94 saya main di Persija Pusat. Iya. Masih waktu itu Liga 1. Iya, iya, masih ada Pertama Persija sekali Timur awal juga ya. Pertama sekali awal Liga 1. Terus habis dari sana saya keluar dari Persija, ada salah satu hal yang saya rasa tidak cocok dengan perjanjian dengan saya mundur. Terus saya masuk ke Persija Utara. Persitara, ya. Persitara di Liga 1. Waktu itu liga istilahnya tuh divisi utama kan. Iya. Udah dari sana, selesai di sana ada tawaran dari Persija Timur tahun 96 itu. Masih di Liga 3 itu. Iya. Liga 3. Jadi itu kan Liga Downhill. Saya masih main. Setelah itu saya dipanggil kembali ke Arseto dengan catatan saya mau, tapi saya sudah tidak main. Oke. Saya mau balik, tapi saya jadi pelatih. Salah satu anak didik saya ada di sini. Oke. Namanya Ikomang. Ikomang Putra itu. Oke. Putra. Jadi itulah awal mulanya saya kembali ke Arseto tahun 97. Iya. Mulai saya latih koma, ada Ari Supriyarso, cadangannya. Iya. Si Coach Kurnia instruktur, Iya. Sandi. Nah itu awal mulanya. Oke. Sampai reformasi. Oke. Bubarnya Arseto itu Iya, reformasi. iya. Nah setelah itu saya kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta. Ya sepak bola Indonesia kan sempat beku kan itu. Betul. Sempat di ban sama FIFA ya. Bukan di ban FIFA. Oh ya, bukan Karena itu. waktu itu kan kita kan boleh dibilang kolaps negara kita ini kan. Oke, iya. Pak Harto itu. Iya. Zaman-zaman krisis moneter ya. Krisis moneter. Akhirnya saya ke SSB Pelita Jaya sama Coach Banur. Oke, Bambang Nurdiansyah. Sebentar aja tapi habis itu saya pegang akademi di Solo. Oke. Nah, tahun 2000. Nah, jadi saya memang sudah boleh dibilang umur saya masih muda, belum tua-tua banget. Mungkin tapi sekarang ini masih ada pemain yang main di atas umur saya itu. Tapi justru harusnya begitu ya. Iya, pelatih berlisensi itu turun dulu, ngelatih SSB dulu, karena jangan lupa berbagi ilmu yang di bawah. Iya. Gitu. Terus akhirnya setelah dari Solo itu, saya ditelepon sama salah satu manajer klub PSPS Pekanbaru. PSPS Pekanbaru. Waktu itu
PS itu membeli pemain bintang semua. Jadi ada Kurniawan, ada Bima Sakti, kipernya Hendro Kartiko, ada bintang-bintang semua. Iya. Saya berangkat ke sana. Nah disitulah saya mulai lagi melatih tim Profesional. Nah saya di sana sampai 4 tahun di Pekanbaru. Iya. Dari Pekanbaru sana ya suasananya cukup bagus lah untuk saya. Antara saya dengan pemain-pemain kelas-kelas atas semua kan. Iya. Dari mulai kiper Hendro, ada Listianto Raharjo, ada bintang Apres semua ya. ya, ada Uston Nawawi. Jadi semua bintang. Iya. Sampai suatu saat itu tim mulai Meredup. finansial. Oke. Finansial mulai ini lantaran dia punya gubernur tuh yang senang sama bola tuh dalam pemilihan kalah. Oke. Nah itu saya balik lagi terus saya ditawar ke Dumai. Oke. Di Dumai itu divisi 1. Oke. Divisi 1 saya 1 tahun di Dumai. Terus akhirnya saya pergi lagi merantau lagi ke Jogja. Di Jogja itu ada Persiba Bantul. Saya ngelatih di Bantul, ada gempa. Oh iya. Gempa Bantul yang sampai ribuan orang meninggal. Iya. Nah, kolaps lagi tuh tim. Iya. Saya terus tahun 2007 saya ke Kudus. Di Kudus itu Persigo, sama ya? Persigo Kudus sama Mas Bangkit, Kos Bangkit. Iya. Kita menaikkan Kudus itu dari divisi 1 ke divisi utama. Iya. Setelah dari naik ke divisi utama, saya dapat tawaran melatih tim nasional U19. Oke. Salah satu pemainnya Mega Kurnia. Kurnia Mega waktu Ya, itu. jadi si Entong saya bilang. Iya. Mega. Saya ke sini balik di tim nasional, kita persiapan TC untuk Piala Asia di Vietnam. Ya. Pulang dari Vietnam, selesai itu kejuaraan, saya ditawari melatih ke Arema tahun 2008. Itu pun ketemu lagi sama Kurnia Mega ya? Memang bukan, bukan. saya yang bawa Kurnia Mega Oh, ke oke. Arema. Jadi setelah saya ke Arema, terus di Arema ada 2 kipernya, ada Yasir waktu itu, Yasir sama Dadang. Terus saya butuh kiper 3. Iya. Akhirnya saya bilang sama manajemen Arema, saya mau panggil 1 penjaga muda. Terus mereka bilang, siapa? Kurnia Mega. Dia bilang, itu kan masih muda sekali gitu, masih di Ragunan itu. Iya. Saya bilang, nggak apa-apa. Saya rasa itu anak bakal jadi penjaga gawang top untuk Indonesia. Terus saya ngomong sama Coach Banur, Roland Nuriansyah, dan Banur juga dukung. Oke, kita panggil sana. Sempat dulu sama supporter seperti saya diledekin gitu. Oke. Kamu kira nih Arema nih tim apa gitu? Ya kan? Kok kamu bawa pemain datang ke sini, pemain yang alih status? Iya. Kan dia dari amatir itu. Betul. Dari Ragunan. Iya, Dia iya, masih iya. kelas 3 dia, masih kelas 3, baru mau tamat itu. Iya. Sampai saya menunggu Mega sampai di sana, dia bilang, mana sih kiper nomor 3-nya, mana sih bukan. Saya bilang, saya tidak ada istilah kiper nomor 3. Iya. Saya butuh 3 kiper. Dan semua harus bersaing. Iya, semua bersaing. Salah satunya Kurnia Mega, saya bilang. Terus akhirnya mereka kan ada kiper juga. Saya bilang, sekarang gini lah, selama saya menunggu Kurnia Mega, saya coba minta kiper mudanya di Arema ada nggak? Akhirnya mereka ada akademi. Didatangkan sama saya Aji Saka. Aji Saka. Iya. Ya, nggak ikut Aji Saka lagi Iya. sama saya. Terus setelah lulusannya SMA di Ragunan, Mega datang. Mega datang, ya itu saya dapat cemoohan dari supporter. Dia bilang, emangnya Arema tim kacangan istilahnya. Ini tim besar, tim yang pernah ikut Piala Champion. Iya. Terus saya bilang, nanti kalian yang nikmati, bukan saya. Iya. Siapa Mega ini? Dan memang luar biasa itu anak latihan rajin apa. Nah sampailah tahun 2008 saya di Arema, 1 tahun saya di Arema, terus ada tawaran lagi dari tim Produta waktu itu Pak Siastorus. Oke. Ya, dia telepon saya, langsung dia telepon saya, Coach mau bantu saya. Saya bilang, ini siapa gitu.
saya siap terus yang punya prioritas. Saya bilang, ya mau aja Pak. Apa kamu fasilitas kamu di Arema? Saya sebutlah semua fasilitas. Saya di atas fasilitas itu semua. Nah itu saya pindah. Oke. Iya, iya. Tahun 2009. Oke. Ya. Terus kalau karena sudah banyak bercerita tentang level profesional, bedanya melatih di level pro dan Anda juga pernah melatih di grassroots atau di SSB gitu. Bedanya apa tuh melatih di level atas sama melatih di level bawah? Ya kalau di level atas mungkin kita ngelihat penjaga gawang ini yang kita benahin apa. Oke. Nah, ya di situ yang saya tekankan. Yeah. Tapi kalau ngelihat di grassroots, saya juga ngelihat ini anak berbakat apa tidak. Oke. Kalau dia berbakat, langsung ya kita seriusi. Arahkan dia sepertinya misalnya kamu punya ini kurang, kamu punya ini kurang, punya ini kurang. Selalu jangan mengharapkan saya aja. Yeah. Tapi kamu harus tambahan apa? Misalnya kamu di rumah ada kesempatan apa ya kamu ngisi gitu. Nah, sekarang seperti itu yang saya lakukan dengan JCB Grassroots. Iya, iya. Tapi kalau tim profesional ya saya datang kiper, saya lihat ini kekurangannya ini enak ya itu saya drill dia istilahnya kan sampai ya termasuk Mega itu menjadi penjaga gawang. Kalau saya mungkin saya tidak berani masang Mega, mungkin ya nggak muncul dia. Betul ya. Jadi ini benar-benar hero-nya lah, orang yang mengangkat kurnia Mega sampai ke level profesional, sampai ke level tim nasional bahkan ya. Ya level tim nasional sudah masih muda kan. Level tim nasional kan tidak semua pemain yang level nasional, tapi harus bisa berkembang untuk ke atas. Betul. Ya. Itu yang perlu dicatat juga. Terus coach, dari kacamatanya coach, regenerasi kiper dan kelebihan dan kekurangan kiper Indonesia seperti apa? Sekarang ini kan saya lihat penjaga gawang di Indonesia sudah banyak muncul. Ya. Karena apa? Salah satunya itu mereka sekarang di setiap klub profesional, di amatir ataupun di akademi ya, itu sudah banyak yang pakai pelatih penjaga gawang. Ya. Karena penjaga gawang lebih bagus dipegang sama dia penjaga gawang juga gitu. Betul. Tapi yang mengerti ilmunya ya. Mungkin ya dia harus belajar lagi dengan sekolah ya. Jadi dia akan membina penjaga gawang itu lebih maju daripada yang masih istilahnya itu alam gitu. Iya. Nah, kenapa sekarang di Indonesia banyak penjaga gawang bagus? Kalau saya bilang sekarang Indonesia banyak sekali penjaga gawang bagus. Iya, betul. Karena apa ya? Karena salah satunya itu tim liga tidak ada yang tidak punya pelatih penjaga gawang. Semua punya pelatih penjaga gawang. Tim akademi punya pelatih penjaga gawang. Betul. Sekolah sepak bola punya pelatih penjaga gawang. Ya itulah sebenarnya yang membantu penjaga gawang di Indonesia ini akan lebih banyak lagi yang muncul yang muda-muda. Oke. Terus kalau karena coach pernah juga melatih di SSB Pelita Jaya, walaupun sebentar, peranan level grassroots untuk perkembangan sepak bola Indonesia seperti apa? Ya kalau sekarang ini kan saya lihat perkembangannya luar biasa. Luar biasa ya, banyak sekali SSB. Karena sekarang bukan SSB lagi, sudah menuju ke akademi. Iya. Karena kalau di akademi mungkin pelatih-pelatih yang masuk ke akademi itu juga pelatih yang sudah punya license. Iya. Ya, license-nya sudah beda. Iya. Dengan klub-klub yang cuma sekolah SSB aja. Karena sekarang di SSB ini, sekarang kan di SSB juga kita nggak bisa nyalakan juga, karena mereka dapat gaji kan kecil. Betul. Nah, sebenarnya di situ juga ininya. Makanya orang-orang pada lebih senang ke atas ya, lebih berlisensi. Terus kalau boleh minta saran-saran juga nih untuk pelatih, khususnya di grassroots, usia muda, pelatih, pemain, dan orang tua nih. Kadang-kadang orang tua kan juga memaksakan, ada persepsi di mana kiper itu biasanya anak yang, mohon maaf nih, agak gemuk, larinya nggak cepat, itu ditaruh di kiper, bener nggak? Zaman dulu masih gitu, tapi sekarang pun masih terjadi. Sementara posisi kiper ini adalah posisi sentral, posisi vital gitu yang sangat diperlukan di setiap tim. Jadi saran-sarannya apa nih buat pelatih SSB, buat orang tua murid, dan buat pemain itu sendiri? Ya sebenarnya kiper itu berat. Kiper itu berat. Lebih berat daripada pemain-pemain depan itu. Iya, posisi yang lain ya. Kalau kita lihat latihannya kiper, apalagi kiper modern sekarang, dia
dia harus latihan kaki, dia harus latihan pergerakan, dia harus meminta bola, dan dia latihan sendiri juga dengan spesifiknya dia ya. Karena kalau kiper jatuh 2-3 kali itu kan akan boleh dibilang capek. Betul. Ya. Nah, salah sebenarnya kalau bilang anak gemuk kamu jadi kiper aja. Iya. Dianggap kan kamu nggak lari, berdiri di situ. Sebenarnya kalau memang dia benar-benar dilatih yang benar, pasti dia sebentar kurus. Betul. Tapi benar-benar dilatih, benar-benar jangan cuma dianggap kamu nggak bisa bola, kamu jadi kiper aja. Nah gitu. Tapi kalau benar-benar dia, karena kiper dikira posisi yang di situ-situ aja ya. Iya, dikira kiper posisi. Tapi apalagi sekarang sebelum orang modern kan kiper harus bergerak, harus bergerak. Kalau dia benar-benar diarahkan ke sana. Makanya kalau saya sih waktu itu saya cuma tanya, kamu udah benar jadi pengen jadi kiper? Dia pengen jadi kiper. Kiper itu berat. Enggak saya suka jadi kiper. Ya oke. Nah, mulai di hati kalau memang dia kuat dia lanjut, tapi kalau dia nggak kuat dia nggak mau lagi biasanya. Jadi saran-saran ke pelatih, coba tanya dulu setidaknya ini anak-anak ini benar-benar menjadi kiper atau enggak gitu ya. Arahkan dia bilang, kamu benar-benar menjadi kiper. Kiper itu nggak enak loh. Iya. Nah mungkin kalau dia bilang saya benar-benar menjadi kiper, malah biasanya kan ada idola kan. Iya. Idola saya ini. Nah udah kita kasih tahu sama dia bahwa idolanya itu latihannya juga nggak enak-enak. Iya. Latihan keras capek gitu ya. Jadi dia benar-benar mencintai, kalau dia benar-benar pengen jadi kiper, dia cintai pilihan itu. Oke. Kalau orang tua kadang-kadang terlalu ada yang memaksakan kehendak, walaupun tidak semua. Ada orang tua yang nggak mau anak saya jadi kiper soalnya nanti nggak lari, atau ada orang tua yang bahkan ya macam-macam lah gitu. Saran-sarannya untuk orang tua gimana nih? Iya, gini kan, biasanya pelatih kayak kita lah ya, pelatih kan kita juga melihat bakat anak ini. Kalau dia jadi kiper mungkin dia bagus ini, kan? Karena bisa melihat potensinya potensi dari gerakan kakinya. Kiper itu kan keberaniannya ada. Sebenarnya dari situ kita sudah bisa ngomong sama orang tuanya. Jadi kita ngomong misalnya bapaknya anaknya jadi kiper kan. Kiper itu juga sekarang ini kiper kan luar biasa kan kiper. Nggak sembarangan kiper. Betul. Ya harga punya gawang itu luar biasa ya. Iya betul. Jadi jangan anggap kalau jadi kiper itu cuma istilahnya main-main doang. Karena sebenarnya sepak bola itu kan main bola tujuannya kemana sih? Iya. Main bola tujuannya kemana? Tujuannya ke gawang. Betul. Ke gawang. Jadi main bola tujuannya ke gawang. Iya. Berarti kalau kita melatih kiper, kita latih benar-benar supaya gawang kita nggak bobol kan. Itu dia ya. Oke tuh saran-saran yang penting sekali, pengalamannya luar biasa sudah di-sharing sama kita. Jadi terima kasih banyak Mas Benny ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Klik tanda lonceng biar tidak ketinggalan info-info sepak bola usia dini dan usia muda.